Selamat pagi, Shalom, saudara seiman. Saya membuat video ini adalah untuk memberikan kesaksian tentang Tuhan, saudara-saudara. Kasih Tuhan yang begitu limpah dalam hidup saya. Saya adalah seorang ibu dengan 2 anak. Anak pertama laki-laki usia 23 tahun. Anak kedua usia 17 tahun. Perempuan. Saya mempunyai seorang suami. Saya lahir 47 tahun yang lalu. Saya adalah bayi prematur 1 kilo 1 ons. Waktu saya lahir, saya pun sudah dinyatakan meninggal oleh pihak rumah sakit karena tidak menangis ataupun ada tanda-tanda kehidupan. Lalu saya 15 menit kemudian saya akhirnya dinyatakan hidup karena nangis, dan saya di inkubator selama 4 bulan di rumah sakit. Lalu itu udah mujizat pertama yang Tuhan berikan dalam hidup saya. Kemudian saya tidak bisa melihat sampai usia bayi 10 bulan, dan sempat dinyatakan sama dokter kemungkinan bisa buta. Tapi Tuhan berikan saya penglihatan sampai hari ini. Kemudian saya juga susah untuk bisa berjalan, agak lambat karena otot-otot kaki saya tidak kuat. Sampai hari ini pun kaki saya berbeda dengan badan saya. Kaki saya kecil, tangan saya kecil, badan saya besar, sehingga tidak bisa menopang. Tetapi saya bisa berjalan dengan normal sampai hari ini. Itulah mujizat Tuhan. Kemudian saya adalah lahir dari keluarga ayah ibu yang tidak mengenal Tuhan. Ayah saya mempunyai banyak istri, tetapi yang resmi adalah 2, sedangkan ibu saya adalah istri kedua. Tetapi ibu saya walaupun istri kedua, dia adalah wanita yang hebat. Istri kedua yang membiayai istri pertama, jarang terjadi ya dalam kehidupan ini. Masa kecil saya dilalui dengan kakak-kakak tiri saya. Saya mempunyai kakak tiri 3. 1 adik tiri laki-laki, semua kakak tiri saya pun laki-laki. Saya mempunyai adik kandung 1 orang, yaitu perempuan. Saya hidup di puncak, lalu sampai usia 12 tahun dengan penuh lika-liku kehidupan dan tidak mengenal Tuhan. Tetapi saya disekolahkan dari TK sampai SD itu adalah di sekolah Katolik di puncak sana, sehingga saya mengenal Tuhan Yesus dari kecil. Lalu saya SMP pindah ke Jakarta. Nah, disinilah saya mulai benar-benar mengenal Tuhan. Pada saat saya masuk ke dunia remaja, saya diperkenalkan dengan gereja. Lalu saya mulai aktif melayani, aktif mengikuti kegiatan-kegiatan gereja. Dan pada saat umur saya 17 tahun, akhirnya saya dibaptis. Dan saya bergereja dari awal saya mengenal Tuhan sampai hari ini tetap di gereja yang sama. Perkenalan singkat pribadi saya adalah seperti itu. Lalu saya nikah tahun 2000 di bulan Juli dengan seorang anak hamba Tuhan.
Buat saya itu pun adalah anugerah, karena mereka bisa menerima saya dengan latar belakang keluarga yang sedemikian rupa dengan tangan terbuka. Kemudian saya mendapatkan mujizat Tuhan, yaitu mujizat saya yang pada saat saya hamil anak saya yang pertama, hamil sekitar 8 bulan, saya dan suami naik motor saat itu di jalan, sedang menyeberang di jalan Garuda Kemayoran. Kemudian tiba-tiba motor itu mati di tengah jalan, sedangkan namanya juga lagi nyebrang ya. Sedangkan dari arah yang mau menabrak kami adalah sebuah mobil Panther. Lalu saya cuma bisa teriak dalam nama Yesus, dan suami pun hanya bisa merem karena udah gak bisa melakukan apapun karena udah gak keburu. Tetapi yang mujizatnya adalah kami tidak mendapatkan luka apapun, padahal bunyinya kencang sekali. Itu mujizat kedua dalam hidup saya, yang besar. Lalu mujizat ketiga adalah pada saat saya melahirkan anak saya yang kedua, usia saya 29 tahun. Di sana, di rumah sakit, terjadi kesalahan suster memprediksi pembukaan. Jadi saya sudah bukaan 10, tetapi suster menginfokan ke dokter salah, sehingga saya belum bisa melahirkan, menunggu dokter. Singkat cerita, pada saat saya menunggu itu saya ngomong, Tuhan, saya tidak kuat, sakitnya saya tidak kuat, karena kan kontraksinya sebetulnya udah harusnya lahiran. Tiba-tiba saya melihat ada dua sinar yang menuntun saya. Itu di bawah alam sadar saya. Kalau menurut suami saya seperti bengong gitu. Nah, dua sinar itu menuntun saya ke sebuah tempat yang warnanya semua putih kayak styrofoam. Dan di sana saya melihat menara keluar dari bawah ke atas menjulang. Lalu di atas-atasnya itu semua adalah sinar-sinar yang menurut saya mungkin itu adalah malaikat, cuma saya nggak bisa ngelihat bentuknya. Di sana saya sudah lupa dengan sakit saya. Lalu saya diberi penghiburan, dikasih lagu oleh malaikat-malaikat itu, memainkan lagu dengan sangat indah, sehingga saya akhirnya melewati sakit itu. Baru sadar-sadar setelah dikatakan bahwa dokter sudah datang, Bu. Akhirnya saya sadar kembali dan sakit kembali. Dan akhirnya saya bisa melahirkan anak saya yang kedua dengan normal dan selamat. Nah, mujizat saya yang paling akhir ini, yang membuat saya akhirnya percaya bahwa Tuhan mempunyai rencana yang indah dalam hidup saya, dan memutuskan, dan banyak sekali keputusan-keputusan dalam hidup saya di dalam mujizat saya sekarang ini. 2 tahun lalu, pada saat umur saya 45 tahun, saya memberanikan diri untuk medical check up. Padahal selama 45 tahun ini kehidupan saya, kesehatan saya baik-baik saja. Saya masuk rumah sakit hanya pada saat saya melahirkan anak, dan melahirkan pun dengan normal, sehingga saya tidak lebih dari 3 hari dirawat di rumah sakit. Lalu saya memberanikan medical check up, dan seluruh hasil medical check up saya sebetulnya baik-baik saja, kecuali di trombosit. Trombosit saya lebih tinggi dari orang normal. Setelah sekitar 1 tahunan lah, sekitar 8 bulan saya diobservasi di dokter hematologi onkologi di salah satu rumah sakit besar. Saya akhirnya dilakukan pengecekan USG abdomen. Di sanalah saya ditemukan bahwa saya mempunyai kista sebesar 7,5 cm. Singkat cerita,
saya akhirnya dirujuk ke dokter Opjin. Pada saat ke dokter Opjin di dekat daerah rumah saya dinyatakan bahwa sepertinya ada tanda keganasan di kista saya itu, sehingga dokter di rumah sakit ini tidak bisa menangani. Saya berseru sama Tuhan, Tuhan, saya ini hidup sebatang kara, saudara tidak ada. Saya cuma benar-benar hidup seorang suami dan 2 anak. Keluarga kami tidak disukai karena kami, ya menurut kacamata orang dunia, kami adalah sombong, fanatik, begitu. Lalu saya akhirnya bingung. Di tengah kebingungan itu Tuhan memberikan kami jalan. Saya pergi ke suatu rumah sakit swasta dengan tanpa BPJS. Saya di sana ditemukan dengan dokter benar-benar jalan Tuhan yang ada di RSPAD praktek. Saat saya dinyatakan bahwa ya ada kista, lalu harus ada polip juga, mau gak Bu kalau ini polipnya kita kasarnya di patologi dulu, diambil dan dipatologi dulu. Lalu akhirnya saya mengiyakan. Singkat cerita, di patologi, pada saat menunggu hasil patologi itu saya bernazar sama Tuhan, Tuhan, apabila hasil saya patologi ini baik-baik saja, saya akan mengikuti jalan-Mu Tuhan. Tidak tahu kenapa di dalam diri saya diingatkan dengan seseorang hamba Tuhan yang pernah bilang ke saya sekitar 10 tahunan lalu lah, bahwa Liz, kenapa kamu tidak jadi pelayan Tuhan, tidak jadi hamba Tuhan, melayani Tuhan lebih. Saya saat itu mengatakan, aduh saya belum layak Tuhan, belum layak Pak, saya belum layak, saya masih manusia penuh dosa. Tuhan mereview saya itu sehingga pada saat saya menunggu hasil patologi keluar, saya bilang, Tuhan, kalau saya memang hasil saya baik-baik saja, saya akan memberikan hidup saya untuk melayani Engkau, dan saya akan ikut sekolah sarjana teologi untuk saya mengetahui lebih dalam tentang Engkau dan firman-Mu ya Yesus. Singkat cerita, hasil itu keluar persis di depan gembala sidang saya di gereja. Saya memeluk dia, saya bilang tuh, dan hasilnya adalah baik-baik saja. Akhirnya saya menepati nazar saya. Saya bersekolah hari ini di sekolah teologi untuk menuntut ilmu, mengetahui tentang kebenaran Tuhan, dan mau melayani Tuhan dengan sepenuh hati dan segenap jiwa saya. Singkat cerita, tidak sampai di sana. Akhirnya begitu melewati banyak hal, saya baru aja tanggal 15 Januari kemarin operasi angkat rahim secara keseluruhan, indung telur, tuba falopi, serviks, semua diangkat. Disinilah saya mengatakan bahwa Tuhan Yesus baik, sangat baik dalam hidup saya. Walaupun saya diangkat gitu ya, rahim saya seluruhnya, tapi saya selalu mengatakan Tuhan Yesus sangat baik. Mengapa? Karena Tuhan Yesus selalu berjalan satu langkah di depan saya. Selalu lebih dulu satu langkah di depan saya. Bisa saya digerakkan hati untuk medical check up. Bisa saya dipertemukan dengan dokter yang melakukan operasi laparoskopi terhadap diri saya sehingga saya pulih dengan cepat.
Dan pada saat saya proses setelah operasi, saya tidak merasakan sakit apapun. Tuhan begitu luar biasa dalam hidup saya. Oh iya, saya lupa. Saya juga mau cerita soal pada saat saya mau operasi. Saya sebetulnya operasi dijadwalkan tanggal 10 Februari. Itu 7 bulan setelah saya periksa di rumah sakit tersebut karena memang waiting list. Setelah tahu-taunya operasi itu mendadak dimajukan ke tanggal 30 Desember. Setelah maju 30 Desember, tiba-tiba 2 hari sebelumnya tanggal 28 saya dikabarkan, "Bu, maaf, Ibu tidak jadi operasi karena ada halangan dengan dokter yang membantu." Singkat cerita 30 Desember tidak jadi. Lalu tanggal 13 Januari tiba-tiba saya dinyatakan tanggal 15 Januari, Bu, operasinya. Dan tepat saat itu, minggu itu, suami saya benar-benar tidak bisa meninggalkan pekerjaannya. Karena ada urusan yang sangat-sangat penting. Sehingga saya hanya ditemani oleh anak laki-laki saya yang besar pada saat saya di rumah sakit tersebut menjalani operasi. Saya cuma bilang dengan Tuhan, pada saat terutama di kamar operasi, Tuhan, Engkau benar-benar luar biasa dalam hidup saya. Engkau mau saya benar-benar hanya mengandalkan Engkau saja, Tuhan. Saya takut, sangat takut. Kenapa? Karena saya tidak pernah masuk rumah sakit baru kali itu dan langsung operasi besar. Dan tidak ada pegangan satupun. Yang tadinya mau bersandarlah sama suami atau apa, tidak bisa. Karena Tuhan mau saya benar-benar hanya mengandalkan Tuhan Yesus saja. Lalu di dalam kamar operasi tekanan darah saya tinggi. Belum bisa dilakukan tindakan. Suster bilang, tenangkan diri, Bu, begini begitu. Saya cuma berdoa sama Tuhan, Tuhan, saya sudah berserah sama Engkau. Sudah sangat berserah. Tolong Tuhan berikan hamba-Mu ini kekuatan, Tuhan, untuk menjalankan proses ini. Karena hamba yakin dan percaya hidup hamba sampai hari ini pun itu adalah bonus dari Engkau. Akhirnya pada saat saya sudah mulai tenang, tensi saya sudah mulai membaik. Lalu dokter anestesi mengatakan, kita mulai ya, Bu. Saya seperti melihat ada tangan yang mengelus dahi saya dan mengatakan, Liz, tenang, aku bersama engkau. Pengalaman ini tidak akan saya lupa. Lalu saya sudah tidak sadar besoknya. Dan yang luar biasa adalah proses pemulihan saya luar biasa. Saya pada saat bangun, ternyata katanya saya pendarahan kemarin saat operasi, jadi ditransfusi 2 kantong darah. Lalu pada saat saya bangun tidur dari siuman saya mendengar suster mengatakan, tolong Liz diambil darah. Kalau HB-nya masih di bawah 10 harus ditransfusi. Tapi kalau sudah, ya udah, gak usah, copot infus, copot kateter semua. Singkat cerita, ternyata puji Tuhan luar biasa baik. HB saya sudah lebih dari 10, akhirnya saya dicopot infus, copot kateter, dan gak lama saya juga sudah bisa kentut, sudah bisa kencing sendiri ke kamar mandi tanpa dituntun oleh anak. Segala sesuatunya Tuhan berikan yang terbaik. Walaupun pada saat saya sadar bahwa saya diambil semuanya, termasuk kedua hidung telur, sehingga tidak ada hormon yang membuat saya tidak cepat tua, akan tulang keropos, tetapi saya yakin dan percaya Tuhan tahu yang terbaik untuk saya. Saya sempat sedih, sempat putus asa,
sempat sedih lah. Maksudnya, Tuhan, kenapa harus semua indung telur saya diambil sehingga saya pasti nanti tulang keropos gitu ya. Tuhan, saya tidak mau menyusahkan anak dan suami saya. Tetapi ada suara Tuhan di dalam diri saya mengatakan seperti ini, Lis, kamu masa tidak percaya dengan kuasa saya? Secara dokter memang kamu akan seperti itu, secara medis, tapi tidak dengan secara menurut saya. Saya yang ciptakan kamu, Lolis. Saya yang bisa memberikan hormon itu kepada diri kamu. Percayalah kepada saya, Lis. Dan saat itu saya sangat percaya dan yakin. Saya yakinnya sampai hari ini bahwa Tuhan pasti akan menolong kehidupan saya. Sekarang saya membuat video ini juga karena tuntunan suara Tuhan. Tuhan mengatakan kepada saya, Lis, saksikan apa yang menjadi kesaksian hidupmu dalam hidup dalam saya. Tuhan, saya mau menjadi berkat untuk banyak orang. Saya mau menyaksikan semua yang telah Tuhan berikan kepada saya lewat video ini. Percayalah teman-teman, saudara-saudara seiman, bila engkau selalu mengandalkan Tuhan di dalam kehidupanmu, tiap pagi engkau teruslah berdoa, mengucap syukur, senantiasa, pasti Tuhan akan buka jalan dan Tuhan selalu berjalan satu langkah di depanmu. Sehingga engkau tidak akan pernah tersesat, engkau akan selalu dituntun oleh Dia di dalam kehidupanmu. Tolong Tuhan, tolong teman-teman saudara seiman. Berikan saya dukungan doa agar saya terus dapat hidup berjalan di jalan-Mu ya Tuhan. Terima kasih teman-teman. Bila ada yang mau konseling, mau bercurhat dengan saya, silahkan. Saya siap membantu. Saya siap menjadi berkat untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih.